badan jumbo misalnya gitu ya kan, celana Ya. jeans untuk ukuran jumbo gitu kan. Ya. Interest kan akhirnya kan, aku sebagai yang scrolling sebagai target audiensnya. Kemudian akhirnya muncul lagi di beberapa momen sampai akhirnya aku desire untuk Oke, selamat malam semua warga sipil. Jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak Live. Di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Ini masih berdua lagi ya, karena Pak Saprol masih DBD, Pak Eng juga lagi ada kesibukan, jadi ya sudah, show must go on, kita berdua aja ya Don. Berdua aja. Dua gendut. Ini bukan Indomie goreng ya, ini spaghetti. Di work from cafe. Nah, ini di warung saya work from coffee. Makan Pak. Ya. Malam ini apa nih Pak? Berdua bapak-bapak. Malam ini kita bakal bahas, sebenarnya sih ini dibilang terkait banget, nggak tahu nih ini terkait banget atau enggak ya dengan masalah keluarga, terutama kita sebagai orang tua dan anak-anak. Cuma sayangnya itu kalau kita lihat ini banyak juga korbannya orang tua, orang-orang dewasa gitu kan, maksudnya bukan anak-anak aja. Jadi gini, kita kan suka semua yang gratis ya, masih semua suka yang gratis gitu kan. Tapi sebenarnya ya kalau kita kan ada pepatah itu, nggak ada yang namanya makan siang gratis gitu kan. Ya sebenarnya di dunia internet ya, dunia digital itu kan tentunya itu jadi spesifikasi kita berdua nih yang kerja di teknologinya nggak apa-apa. Di dunia internet tuh ya sebenarnya nggak ada yang gratis karena semua itu ada harganya. Betul. Tapi yang kita tahu kan apa-apa gratis ya kan. Ya pakai aplikasi apa gratis. Padahal nggak segratis itu. Pakai medsos gratis, pakai email aja gratis gitu kan. Kita taunya gitu. Kita taunya gitu, awamnya. Nah di sini kalau saya sebagai seorang software engineer gitu kan, dan Pak Bewok sebagai bisdev di perusahaan yang geraknya juga di pengembangan teknologi ya Pak Bewok ya. Di sini kita bisa bilang nggak ada satupun layanan digital itu yang benar-benar gratis loh, apalagi layanan digital yang teman-teman pakai gitu. Ya you name it lah, misalnya pakai medsos gitu kan. Yang lagi ditonton ya, termasuk ini nih. Sebenarnya itu juga nggak gratis gitu kan. Cuma ya inilah platform, jadi mau gimana? Ya nggak sih? Kita ya menyampaikan lewat sini. Nah, pertanyaannya itu sekarang tuh bukan sekedar bayar atau enggak. Nah, orang tuh kadang salahnya tuh di situ, memilih ini bayar apa enggak sih? Sebenarnya pertanyaan bukan situ, tapi bayarnya pakai apa? Nah, itu bayar itu pakai apa gitu kan. Transaksinya apa sih? Ya, apa sih yang jadi trade off-nya gitu. Jadi hari ini kita bakal bahas nih ya tentang itu gitu kan. Jadi apa sih harga-harga tersembunyi gitu yang kita bayarkan dengan kita memakai layanan-layanan digital yang kita kira gratis. Jadi kira-kira itu yang kita bahas. Oke, sekarang kita langsung mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah, jadi gini, di dunia digital ya, kalau teman-teman mungkin belum tahu gitu kan, ya kalau udah tahu ya udahlah ya, itu kan. Kalau belum tahu, di sini kita belajar bareng-bareng. Iya benar. Di sini tuh udah ada yang namanya mata uang baru. Nah, mata uang baru ini apa? Yaitu adalah data-data pribadinya kita. Itu mata uang tuh ya sekarang ya? Ya, itu udah jadi mata uang. Karena gini, mungkin kita mikirnya cuma login doang gitu kan. Kita login aja, padahal ya setiap kita ngeklik, kita nge-scrolling gitu kan, terus kita like, itu tuh semua tuh disimpan, dijual, dan bahkan dipakai buat nanti ngatur apa yang kita lihat lagi selanjutnya, apa yang jadi tindakan kita selanjutnya gitu loh. Terekam gitu ya, semua aktivitas kita tuh dicatat, apalagi di medsos ya. Pencarian, tombol apa misalnya, klik apa itu kan ada. Klik itu semua di track lah istilahnya. Ada event ya kalau dalam. Ya, ada event. Betul. Itu ada event. Event tuh kayak kita ngeklik login, kita ngeklik menu apa itu kan ada eventnya tuh, kebaca itu kan ya. Dan itu emang harus disimpan. Harus disimpan, betul. Ya, kayak tadi ya, kalau udah yang kita singgung tadi ya, kita nge-like, kita scrolling aja itu ada eventnya gitu loh. Jadi di balik aplikasi gratis itu ada ekosistem yang sebenarnya suatu ekosistem data yang udah gila-gilaan loh. Itu nggak kelihatan tuh Pak. Ya apalagi dulu kan Pak Bewok di Big Data kan. Iya tuh. Itu yang sebenarnya mungkin untuk orang, ya sorry tuh saya mungkin kita bisa bilang yang gampang orang awam gitu kan, itu mungkin nggak sering lihat itu loh. Tapi kalau dari pekerjaan kita ya itu udah pemandangan sehari-hari ya gitu kan. Yang kita pelajarin, yang kita pelajarin dan akan kita belajar bersama di sini gitu. Jadi kalau saya sebagai software engineer gitu kan, apa ya ngomongnya itu, kita tuh tahu tiap form gitu kan, tiap tracking pixel, bahkan tiap cookie-nya teman-teman itu kan, itu tuh bukan cuma statistik aja gitu loh. Itu tuh bahan bakar buat suatu model bisnis.
Jadi makin banyak data yang suatu bisnis ini punya, ya makin akurat targeting mereka, dan akhirnya ya mereka makin mahal. Makin mahal, ya kan? Jadi sebenarnya tuh yang gratis itu kan cuma tampilan depannya aja. Jadi pernah nggak nih kalau teman-teman yang terutama mungkin yang nonton ya sadar pernah nggak sadar kalau kenapa nih iklan yang muncul tuh selalu terasa pas banget, ya kan, dengan yang barusan diomongin, yang barusan dicari, bahkan barusan dipikirnya, udah muncul nih, kok tahu ya kan? Nah, itu ya kayak gitu. Ya gimana pengalaman masing-masing tuh? Kenapa Babok? Kalau akhirnya diceritain muncul iklan kita namanya personalisasi ads ya biasanya kan, kalau di bahasa settingan itu kan personalized ads-nya itu kan memang ngeri ya kalau kita nggak aware, kalau kita nggak aware, nggak tahu kenapa itu ngeri, kok tiba-tiba dia tahu kan. Baru dipikir tuh, aku bilang baru dipikir ya kayak misalnya mau nyari apa nih, misalnya Hot Wheels kayak kemarin episode kita bahas Hot Wheels, dia muncul mainan anak termurah apa segala macam tuh, tiba-tiba itu muncul gitu ya kan, kayak baju terus celana itu tuh ngeri banget tuh, kayak oh dia tahu terus kalau kita terlena ya kan. Sekarang kan kalau scrolling scrolling terus kan dia juga pasti akan memunculkan itu kan, personalis kayak itu kan, itu akan ini lagi, oh iya, jadi kayak desire kita untuk yang tadinya nggak kan, kalau di ini mungkin akan ada irisannya ya Pak ya dengan yang metode AIDA kalau dalam marketing itu kan ada AIDA. Jelasin dulu AIDA. AIDA tuh sebuah konsep pemasaran ya, iklan gitu lah ya. Yang kalau AIDA tuh A-nya tuh attention ya kan, attention, I interest ya kan, terus kemudian D desire, sampai akhirnya action. Nah, itu adalah cara bagi marketer gitu ya untuk bagaimana menyampaikan pesan produk, jasa apapun itu dengan teknik AIDA ini supaya apa? Supaya nyampe ke audiensnya. Itu kan secara teorinya nih. Supaya brandingnya masuk. Nah, yang diserang tuh awareness-nya dulu tuh. Awareness-nya dulu ya kan. Attention atau awareness itu akhirnya munculin itu. Wah, ini contoh nih yang lagi aku inget tuh ini celana jeans. Aku lagi cari-cari celana gitu kan ya. Terus celana. Tapi aku pikir aku lihat-lihat agak lama, terus nanti aku scroll lagi. Nanti berapa kali postingan aku scroll muncul lagi tuh celana dengan yang lain. Nah, terus akhirnya hipnotis kayak oh iya aku butuh celana nih akhirnya kan. Terus interest. Wah, menarik nih modelnya nih. Apalagi kalau ada kata-kata di konten itu kayak badan jumbo misalnya gitu ya kan, celana jeans untuk ukuran jumbo gitu kan. Interest kan akhirnya kan, aku sebagai yang scrolling sebagai target audiensnya. Kemudian akhirnya muncul lagi di beberapa momen sampai akhirnya aku desire untuk ingin gitu ya, desire kan ingin gitu, yang sampai akhirnya ingin banget gitu kan untuk klik ya kan, minimal keranjang kuningnya aku pengen tahu harganya, klik gitu kan. Minimal buka dulu. Belum beli saat itu, itu udah sekeram ya berarti gitu ya. Udah. Tapi sampai akhirnya kayak action, untuk goalsnya adalah action ya, sampai kita beli, check out dan selesai tuh satu aktivitas pemasaran yang aku pikir panjang. Nah, proses AIDA ini kalau kita bedah pakai AIDA ini ternyata nggak ini Pak ya, nggak lepas dari tadi aktivitas kita bersosial media, internet dan segala macam yang kita kan dengan cookies ya bener ya Pak ya. Walaupun sama di setiap media sosial itu tuh benar-benar nyimpan apapun yang kita lakukan. Jadi apa yang kita like, apa yang kita klik, seberapa lama kita berhenti di satu konten, konten apa yang kita skip, itu jam berapa kita paling aktif, jam berapa kita nggak tidur, itu dicatat. Nah, kalau yang tadi motong dikit ya, yang masalah tadi misalnya Pak Bewok akhirnya masukin ngeklik lah belum sampai check out. Itu ini pasti merasakan. Nggak lama lagi iklan itu akan keluar lagi dengan diskon. Kalau nggak ada diskon, biasanya akan ada kalimat yang lain. Kalau nggak diskon tuh misalnya 10 orang juga membeli produk ini, atau misalnya diskon berakhir dalam 3 hari. Akan ada pemaksaan di situ. Iya, akan ada pemaksaan, dan akhirnya itu yang juga dilihat kalau dari ini ya. Kalau aku belajar dari beberapa literasi, itu kan akhirnya memunculkan scarcity. Kelangkaan itu yang akhirnya otak kita tuh kayak akhirnya wah, ini kalau nggak beli sekarang nggak dapet diskon nih kan, tapi itu bisa bener-bener kejadian kalau otak kita bener-bener udah terhipnotis tanda kutip gitu. Jadi impulsif buying lah. Impulsif buying kan kayak gitu lah. Tapi sebenarnya gini, yang kita mau bahas adalah
tadi ya pembahasan di awal, gratis nggak sih kita main sosial media? Gratis, Mainnya kelihatannya gitu iya ya kan? kelihatannya. Tapi mungkin gini logikanya gini kali ya Pak ya. Yang Gratis pertanyaannya tuh tadi tuh loh, kita bayar pakai apa? pakai apa? Nah, pakai itu. data-data itu gitu kan. Pakai maksudnya. data-data itu. Kayak misalnya kita nih bayar. contohnya logikanya gini nih. Ini kan es ya. Kalau teman-teman bayangin nih ada susu yang ada esnya ya di atasnya. Yang muncul di permukaan tuh kelihatannya wah fiturnya seru nih, bisa seru. kita live, kita bisa pakai filter apa segala macam. Itu filter yang di atas permukaan ya Pak ya, es batunya. Tapi yang di dalamnya itu tadi data kita, tadi event kita cuma tadi lihat tip of the iceberg-nya aja. iya cuma lihat di atasnya kan, yang nggak diperlihatkan. Nggak diperlihatkan dan ternyata lebih besar lagi dan lebih banyak, lebih besar, lebih kompleks ya kan ya. Jadi emang kita tuh didesain gitu loh. Semua itu didesain. Jadi kadang kalau kita beli sesuatu itu kita perlu mikir ini emang kita pengen beli atau emang karena ini kita by design gitu loh. Karena itu jangankan di e-commerce ataupun di media sosial gitu ya. Kalau teman-teman sadar, ini sorry to say banget ya, sorry to say buat mama-mama nih. Sorry to say paling kena nih ya. Karena kalau misalnya sadar itu tuh juga dipakai, jadi itu tuh ilmunya malah dipakai dari hal nyata. Hal nyata itu kan di supermarket. Supermarket kalau kita mau cari susu paling belakang. Karena apa ya, supaya dalam proses kita mau pergi ke tempat susu itu, tempat susu dipajang, ya kita bakal ngelewatin yang lain-lain. Terus demikian rupa semua itu diatur ya, ada planogramnya. Dimana kan itu nanti supaya orang akhirnya tuh tertarik gitu loh. Makanya kalau misalnya, sekali lagi mohon maaf nih, kalau ke supermarket buat lihat-lihat, tiba-tiba nanti pulang belanja banyak. Ya, itu dia. Beda kalau kita bisa kontrol. Kontrolnya dalam arti kita mau belanja itu bawa list. Ya kan, bawa list sendiri. Betul. Tapi gini Pak, ini satu hal menarik ya. Kalau kita ngomongin tadi soal journey mama-mama ke supermarket ya, akhirnya memang yang dicari itu bawa list, tapi sebenarnya perjalanannya akan tetap melalui koridor yang dulu dan seterusnya muncul. Ini nggak ada gambaran. Nah, intinya kayak ya oke lah ada berapa row gitu lah, ada berapa baris di etalase. Tujuan kita sebenarnya di sini nih. Yang mau di list itu ada di ujung sini misalnya. Tapi pasti akan mama-mama ngelewatin yang lain dulu, satu dulu terus kedua gitu sama akhirnya ada kayaknya perlu deh comot. Nggak di list. Nggak ada di list. Terus comot kayaknya yang ini butuh deh. Oh ya udah mau habis ya itu misalnya. Ternyata apa dalam keilmuan aku di komunikasi aku ingat banget itu jadi bahan presentasiku tugas waktu kuliah dulu. Memang akhirnya ada perbedaan antara laki dan perempuan. Walaupun ada list, ya kan. Tapi laki-laki cenderung akan langsung ke tujuan. Langsung fokus. Nggak muter-muter gitu. Jadi set gitu ya misalnya kan. Jadi kalau ini pintu, dia akan langsung sini. Tapi kalau memang perempuan, walaupun udah ada list, dia akan tetap jalan. Ya, itu tadi yang harus disadari kalau penataan di supermarket aja itu tuh emang ya didesain untuk supaya kita tuh tertarik untuk beli. Dan itu dipakai dengan jadi hal yang sama gitu di media sosial ataupun di e-commerce gitu loh. Iya bener-bener ternyata gitu. Jadi dimunculin ya sama platformnya sendiri ya, kayak penjualannya yang bagus atau yang cari, tapi itu berdasarkan data-data kita yang kita kasih secara gratis. Ini ya kalau aku sendiri kan pernah yang namanya di e-commerce pernah jadi software engineer di situ, dan kadang tuh di jam-jam tertentu kita melakukan yang namanya A/B testing. Itu tadi kayak kata-kata produk ini akan habis dalam sekian hari, atau produk ini akan diskon dalam sekian hari, atau misalnya 20 orang loh juga beli produk ini. Itu kita tes nih, yang mana nanti yang paling kena. Kalau ternyata di suatu user tuh penanya yang yaudah kita akan tampilin yang ini gitu kan, atau yang sebaliknya gitu. Tapi aku jadi ini Pak, mungkin teman-teman aware juga atau enggak gini loh. Kita udah naruh keranjang. Terus aku belum check out ya. Akhirnya berapa interval waktu kayak diingetin kamu masih naruh yang di keranjang loh. Itu kayak udah ngeri banget sih kayak. Dan bahkan kadang itu tadi dia datang dalam diskon. Karena ada potongan segini loh gitu. Kan tadi untuk ini ya, memunculkan desire-nya udah ada nih ditaruh keranjang. Tapi untuk action-nya tadi nih kan itu tujuannya closing kan di situ kan ya. Tapi artinya dilematisnya menurut aku ya, kita ngasih data tanda kutip ikhlas gitu ya, berarti kayak gratis gitu loh. Iya, kita antara sadar nggak sadar itu akhirnya demi kenyamanan tadi. Kan? Karena kita pakai teknologi ini supaya nyaman, tapi ya bayarannya itu tadi kan. Nah, berarti yang pembahasan kita bahwa ada mata uang baru berupa data pribadi kita itu. Karena itu memang sebenarnya kan data-data itu ya mungkin kadang nih ada nih kalau misalnya kalau teman-teman udah tahu ya, udah ada berita di mana data dari ini bocor, dari itu bocor, dan itu kan emang diperjualbelikan di
ya di pasar gelapnya gitulah. Ya pasti itu ada ya Pak. Dan kenapa itu bisa diperjualbelikan ya karena data-data itu sepenting itu gitu loh. Misalnya nih sekarang saya tahu Pak Bewok, Pak Bewok itu kalau login tuh misalnya jam sekian, paling aktif jam sekian, seringnya dia pengennya produk-produk ini gitu kan. Ya itu kan jadi target gitu loh. Jadi kita bisa profiling, bisa scoring, sampai akhirnya bisa bikin Pak Bewok termanipulasi bahkan gitu loh. Nah, itu yang jadi mahal, kenapa data pribadi itu mahal gitu. Artinya kita ungkap kayak gini supaya akhirnya kita lebih aware lebih lagi. Aware. Data apa sih yang mau kita kasih ya, ke internet? Iya nggak sih kayak gitu nggak sih? Apakah semua personal life kita, ya kan? Kayak itu akhirnya kita bisa selektif kan? Tujuannya kan harus itu tadi harus ada kontrol. Ada kontrol. Bahkan kalau misalnya kita mau belanja di suatu e-commerce ataupun sekedar kita mau cari video nih di YouTube, biasain pakai pencarian, pakai fitur manual. Karena kalau kita cuma ngeliatin apa yang disuguhkan, ya algoritma rekomendasi itu yang lama-lama akan mengendalikan kita gitu. Tapi kalau kita selalu mencari sesuatu dengan pencarian tadi, algoritma rekomendasinya itu bingung. Jadi dia bisa kita belokin. Sebenarnya apa sih maunya user ini gitu ya. Dia udah ngeliatin berapa kali, oh dia ini cenderung ke sini, tiba-tiba cari belok. Nah, dia akan mengulang lagi gitu. Itu dia. Berarti itu ada salah satu caranya. Sebenarnya ada caranya ya untuk pakai fitur-fitur manual lah gampangannya. Artinya gitu ya. Artinya yang titik fokus kita saat ini lebih kepada kontrol. Iya, kepada kontrol. Karena data pribadi tadi itu bukan sekedar kita data email kita, data nama kita, alamat kita. Enggak, data pribadi ini ada teman-teman sekali lagi harus sadar ya. Dari tadi kita udah bilang apa yang kita klik, apa yang kita lihat, di mana nih kita berhenti paling lama. Kapan kita online gitu kan, jam berapa kita nggak tidur gitu, itu yang dicatat, itu yang jadi data pribadi juga sebenarnya gitu. Kalau ini lebih ke behavior ya berarti ya? Iya, data behaviornya kita. Data behaviornya nggak sekedar nama alamat aja, karena gini, sebenarnya kalau dibaliknya algoritma rekomendasi ya, itu tuh bahkan di sistem itu nggak perlu tahu kalau dia ini namanya Pak Bewok. Nggak perlu tahu. Kita cuma perlu tahu behaviornya. Dengan behavior ini tuh si ini. Gitu loh, nggak harus ngerti namanya Pak Bewok, nggak harus seperti itu. Tapi kita udah menciptakan suatu profil digital, misalnya kita kasih nama Pak X gitu kan. Pak X itu dengan behavior gini. Besok dia ganti device, dia ganti account, tapi dengan pola yang sama behavior yang sama. Ini Pak X. Langsung dikasih rekomendasi yang sama. Oke, itu baru kita ngomongin klik udah sengeri itu ya. Udah sengeri. Dalamnya internet tuh kayak itulah gitu ya. Kita tuh nggak bayar pakai uang literally, tapi kita bayar pakai privacy. Itu yang teman-teman harus sadarin. Dan yang lebih ngeri nih, tadi Pak Bewok udah singgung, ini ngeri itu kan. Kenapa ini ngeri? Banyak yang bahkan nggak sadar kalau mereka udah bayar. Bapak-bapak ya, ini buat bapak-bapak diajarin keluarga tentang ini. Kita belajar bersama di sini, betul nggak? Terutama mungkin kalau anaknya scrolling ya, mulailah dikontrol, diajarin cara kontrolnya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira itu tadi lah ya pembahasan yang pertama. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, itu adalah apa yang menjadi komoditas paling mahal di dunia digital ini atau di internet ini. Itu adalah waktu sama perhatiannya kita. Nah, itu banyak yang kadang nggak sadar. Jadi aplikasi gratis itu sebenarnya mereka tuh bukan bikin kita nyaman, tapi bikin kita betah. Betah sama nyaman beda ya. Betah dan nyaman. Betah lebih waktunya 11-12 memang, tapi tetap beda. Nyaman bisa bikin lama juga. Nyaman bisa bikin lama, tapi kalau betah tuh tetap di situ aja walaupun emosinya naik turun. Ya nggak sih? Jadi kalau nyaman kan cenderung gimana ya jelasinnya? Nyaman tuh kan cenderung kayak kita ya lebih ke arah yang enak gitu kan. Tapi kalau betah ini enak nggak enak, ada emosional yang naik, ada emosional yang turun. Tapi kita tetap stay. Tetap stay di situ ya. Contohnya kayak misalnya ngomongnya itu YouTube atau ya terutama kalau untuk hal yang pendek ya, video-video yang pendek gitu. Kan brain rot yang udah kena. Ya itu yang istilahnya namanya infinite scroll. Jadi kita scrolling terus. Itu kalau nggak dibatasin akhirnya betah kali ya. Itu tadi makanya jadi betah itu tadi bukan berarti nyaman loh. Tapi kita betah, emang kan kita udah pegel tapi benar. Iya kan? Momen itu. Udah pegel, udah pusing tapi masih aja. Kalau nggak tahu Pak, kalau di TikTok tuh ngasih aku jujur infinite scroll tuh terjadi di momen-momen malam ya, tengah malam nggak bisa tidur. Iya, banyak yang seperti itu. Banyak tengah malam nggak bisa tidur. Tapi aku ngalamin postingan TikTok yang mereminder aku kalau udah 1 jam nih gitu. Jadi dia tuh punya video, TikTok punya video yang kalau udah lebih dari 1 jam dia keluar. Oh ya? Nah, punya.
Aku belum pernah sampai sejam ya soalnya. Aku jujur ya jangan contoh ya. Ya jangan dicontoh. Aku pernah ngalamin fase itu dan beberapa kali muncul maksudnya beberapa kali momen gitu ya, itu pas aku lewat 1 jam dia muncul, dia ngasih tahu kayak kontennya bagus, dikasih bahwa, dan akhirnya kita sadar krok 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 tahu-tahu muncul konten yang kayak gitu, akhirnya langsung udah sejam nih udah gitu ya. sejam ini kan kayak gila gitu. Aku belum pernah lama ya buka medsos. Ya emang itu tadi karena saya yang paling ngerti suatu algoritma rekomendasi gitu kan, seorang software engineer, jadi mau nggak mau ya kontrol dirinya lebih sadar, lebih aware gitu. Karena ini setiap detik yang kita pakai buat scrolling tadi itu tuh mereka dapat cuan gitu. Iya. Ya kan kalau teman-teman sadar ataupun tidak, karena dengan semakin lama kita scrolling ya profilingnya makin jelas, jadi mereka iklannya makin tahu seperti apa, dan semakin lama kita betah buka aplikasi ya iklannya makin keluar kan. Retensinya itu tadi tinggi, jadi emang algoritma itu didesain buat satu tujuan lah, jadi untuk nahan kita selama mungkin. Kalau teman-teman sadari dan aware itu kan tuh nahan kita selama mungkin gitu. Nah, itu dia. Jadi itu sebabnya tombolnya dibikin dengan warna tertentu ya kan, terus penampilan kontennya itu dirancang persis itu kayak gini, terjadinya infinite scroll itu tuh karena dia tuh bisa disebut kayak efek ini slot machine. Oh, oke. Itu gimana? Kayak mesin permainan nggak baik itu, cengkring gitu. Mesin slot itu. Ada efek penasaran gitu, karena kita nggak pernah tahu nanti akan keluar apa, makanya kita akan selalu scrolling. Termasuk ketika orang yang bermain mainan jahat itu ya, mainan jahat yang slot itu kan kenapa mereka semakin main, karena mereka dengan ketidakpastiannya itu loh yang bikin mereka tuh penasaran. Jadi di roll lagi kalau di media sosial kita scroll lagi. Jadi itu slot machine effect istilahnya kalau nggak salah. Cuman apa namanya, retensi jadi satu KPI konten kreator itu kontennya disukai atau enggak kan kayak gitu ya. Betul. Artinya kayak ini kalau di sisi bisnis development-nya atau ya digital marketingnya lah gitu ya Pak ya, aku ikut kelasnya tuh ada satu materi yang diajarin tuh gini, hook ini ya. Pertama hook dulu. Hook depannya ya kan. Nah, itu kata-kata gitu, jangan dulu scroll. Jangan dulu scroll. Itu kayak kita masih dipancing untuk biasanya kita scroll tapi ini kita disuruh jangan dulu scroll. Nah, tapi artinya gitu, dengan apa ya, konten yang singkat-singkat itu memang kita terpacu untuk scrolling gitu kan. Untuk scrolling gitu kan ya. Karena itu dibaca algoritma juga gitu kan ya, ternyata kan gitu kan. Iya. Dan itu memang hasil kerjanya algoritma yang namanya infinite scroll tadi. Jadi infinite scroll tuh bukan istilah jahatnya. Infinite scroll itu adalah fiturnya. Jadi kalau kayak software engineer kayak saya tuh ngebikin suatu algoritma supaya jadi gini, infinite scroll itu nggak cuma buat media sosial. Kayak misalnya kita buka chat, itu kan kita scrolling, chatnya kebuka tuh, itu juga namanya infinite scroll. Jadi scrollnya nggak habis-habis tergantung banyak datanya gitu loh. Cuma yang jadi jahatnya itu adalah yang tadi si slot machine efeknya itu, dimana kita dibikin selalu penasaran apa nih bakal keluar, nggak ada yang pasti gitu kan. Cuma makin lama itu akan dirancang konten yang tampil itu adalah makin personal. Betul. Makin nyentil emosinya kita. Betul. Makanya kita makin menikmati itu. Scroll lagi sampai akhirnya terjadi yang namanya doom scrolling. Oke, itu apa? Itu udah lagi scroll ya, biasanya itu misalnya orang jam 10 malam gitu, belum tidur ya, buka-buka TikTok dulu deh, buka-buka IG dulu deh. Makanya gini Pak. Tiba-tiba jam 3 pagi. Iya, jam 3 pagi tuh. Makanya gini Pak. Kalau kita ngeliat dari ilmu parenting lagi ya, kalau kita kaitin di parenting, ternyata ini rahasia yang akhirnya di parenting itu dikasih tahu gini, anak. Kita pernah bahas di beberapa konten sebelumnya Pak, di episode awal tuh gini. Anak kalau dia belum 2 tahun, screen time tuh jelas nggak boleh. Nah, setelah 2 tahun ada pembatasan kayak cuma 15 sampai 30 menit dan harus diawasi. Iya, kita pernah bahas. Kita pernah bahas kan ya. Nanti lihat video yang sebelumnya ya. Marketing. Karena ternyata ini dia rahasianya bahwa ada fitur infinite scroll tadi. Artinya kalau kita udah sedewasa ini kita bisa kontrol dong akhirnya kan. Dan banyak yang nggak terkontrol. Masalah ya kan. Tapi maksudnya yang udah dewasa aja masih bisa nggak terkontrol, apalagi anak-anak yang otaknya masih berkembang segala macam. Kalau dia harus udah scroll kayak gitu kan kayak wah, karena dia kan selalu dikasih asik-asik buat dia. Jadi infinite scroll yang tadinya mencatat dulu, kan nyatat dulu nih, dia scroll ini. Betul.
Misalnya ketika teman-teman scroll, kan tadi saya udah singgung ya di segmen pertama, ada yang dicatat itu adalah seberapa lama kita stop di suatu konten. Nah, misalnya ini konten ini retensinya ternyata bagus di kita, ya konten seperti itu akan muncul lagi. Terus, makanya yang akhirnya itu selain tadi ada slot machine effect tadi, di mana kita jadi selalu penasaran akan apa nih yang akan keluar ketika kita scroll lagi, lama-lama kok makin personal, makin nyaman kita, makin betah kita nontonnya, entah itu bikin kita sedih, entah itu bikin kita marah. Kan? Tapi ini sesuai dengan personalnya kita. Pokoknya emosi apapun itu ya. Iya. Tadi sedih, marah, dan lain-lainnya. Pasti yang arahnya negatif juga akhirnya kita merasakan di situ. Iya. Ya, tapi maksudnya aku ini Pak, tertariknya gitu, menyoroti anak-anak gitu loh. Iya. Anak-anak yang kayak masih toddler segala macam, buat perhatian bapak-bapak juga nggak sih kayak? Sorry, maksudnya ada loh. Kita pernah bahas juga teman kita untuk anaknya diem dikasihnya HP gitu ya kan? Iya. Maksudnya itu sebaiknya jangan kan? Jangan kan? Walaupun kadang-kadang kayak mau gimana gitu. Gimana lagi ya? Ya gimana ya kalau kayak gitu udah ya. Kayak kontrolnya nggak cuma kitanya doang harus bisa kontrol sih. Soalnya janganan kita yang dewasa ya Pak Bewok ya. Ya, jangankan anak-anak, kita yang dewasa aja bisa kena yang namanya brain rot gitu, apalagi anak-anak yang otaknya harusnya masih kembang. Jadi itu yang bikin sebenarnya kita kadang niatnya scrolling 5 menit ya tiba-tiba 40 menit. Iya, niatnya sebentar aja tiba-tiba jam 2 pagi. Itulah yang tadi ini ya, artinya waktu dan pembahasan kita nih waktu dan perhatian komoditas waktu dan perhatian. Ya, waktu dan perhatian kita tuh jadi komoditas paling mahal ya. Di internet ini benar juga ya. Iya, perhatian tadi soal brand rotnya. Akhirnya kita fokus di kayak memperhatikan satu konten yang penasaran tadi ya, apa sih ini, apa lagi ya. Padahal mungkin kita nggak nangkep pesannya ya. Kayak kita akhirnya apa sih setelah lagi kayak gitu kan muncul lagi, aduh. Baru nanti ketika nanti ada yang kita stop agak lama, nah itu nanti dicatat gitu ya. Jadi kita skip itu juga dicatat gitu loh. Iya. Ini berarti nggak tertarik ya. Nggak masuk personalisasi dia. Yaitu kalau kita manfaatin scrollingnya doang gitu loh. Beda kalau kita melakukan pencarian. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang senang nonton YouTube gitu, kalau saya saranin, mending kalau mau nonton tuh cari dulu aja. Klik dulu search ya. Manual aja gitu. Misalnya lagi pengen denger ceramah, udah ceramah Ustadz apa misalnya kalau ceramah Ustadz. Atau besok-besoknya itu gini, kalau saya tuh saya lupa intinya itu ada konten fasting. Puasa konten. Jadi kita bukan konten yang itu terus. Kayak misalnya tadi senang yang senang yang ceramah misalnya. Itu tuh kalau kita terus-terusan kayak gitu, ya lama-lama itu kontennya ceramah-ceramah aja gitu kan. Tapi kadang ceramahnya itu yang lagi penting lagi ya, bukan masalah dengar ceramah itu bagus atau enggak gitu loh. Ya mungkin mostly bagus gitu kan untuk sebagian orang. Tapi kadang-kadang di situ nanti terjadi yang namanya echo chambernya di situ loh. Iya. Jadi nanti di situ bakal dinaikin lagi. Gini, algoritma rekomendasi itu bukan pengen kita mikir. Itu yang perlu disadari. Algoritma rekomendasi itu pengen kita betah, pengen kita lama, dan supaya kita betah dan lama, disentil itu apa? Emosional. Makanya kita nggak dibikin buat mikir gitu loh. Ini dimunculin jadi disuapin lah ya. Iya, disuapin. Yang lama-lama tuh akhirnya emosional kita aja yang tergugah. Iya. Tapi pemikiran kita nggak naik gitu loh. Makanya ada namanya konten fasting. Jadi ganti misalnya udah seharian nih nonton yang ceramah misalnya. Ganti dulu aja sebentar. Cara tanaman gitu. Jadi algoritma itu pusing gitu loh. Kita harus bisa belokin algoritmanya. Itu dalam rangka kontrol tadi. Dalam rangka kontrol, betul. Caranya itu teman-teman. Itu perlu dipraktekin ya. Ini searching ya, jangan pakai fitur manual lah, entah itu searching ataupun apa gitu kan. Jangan langsung ngeklik rekomendasinya apa. Jangan ikutin rekomendasi dan jangan sampai finish scroll terus. Kira-kira seperti itu. Jadi ya itu yang kita pikir tadi gratis gitu kan, tapi sebenarnya ya kita bayar dari pakai waktu, pakai fokus, pakai perhatian yang kita, dan itu tuh dua hal yang nih kalau teman-teman sadarin ini lebih ngeri lagi yang dari yang pertama tadi, ini tuh nggak bisa kita refund. Iya kan? Kalau belanja waktu online, dan fokusnya udah nggak bisa di refund loh. Kalau belanja online masih salah atau apapun itu kita bisa refund. Ya, bisa refund. Waktu ya. Atau misalnya udah salah beli, udah kasih ke orang. Iya, ini waktu loh. Iya, waktu dan fokus. Wah, shit man, itu bener-bener. Dan itu komoditas paling mahal. Iya, bener-bener. Jadi gitulah ya teman-teman untuk pembahasan di mana waktu dan perhatian itu menjadi komoditas paling mahal di internet.
Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu adalah ini yang sebenarnya paling mengerikan lagi dari dua tadi. Wah, ada yang lebih ngeri lagi. Itu adalah harga yang terselubung. Ini yang benar-benar nggak kelihatan. Itu apa? Ideologi sama bias. Itu yang seram. Jadi gini, yang paling berbahaya dari si gratis-gratis ini ya di dunia internet itu adalah bukan data sama waktu tadi. Bukan cuma. Tapi kalau yang paling berbahaya ini sekarang adalah cara pandang kita yang pelan-pelan itu dibentuk dari tanpa kita sadari. Iya. Itu dari konten yang kita tonton di desain cara pandangnya kita itu. Jadi algoritma itu nggak pernah netral. Algoritma itu pasti akan ya tujuannya kan untuk si pemilik bisnisnya cuan. Ya kan? Jadi algoritma rekomendasi harus mempertahankan yang pertama yang namanya click to rate-nya gitu kan, terus retensinya gitu kan, biar orang tuh betah, sekali lagi biar betah. Lama di situ ya. Dan algoritma itu ya tadi kalau teman-teman masih ingat ya, dari beberapa menit yang lalu udah dijelasin ada pola-polanya kita. Berarti dia tuh sebenarnya dia selalu belajar dari preferensinya kita. Apapun yang dilakukan, behaviornya kita itu yang jadi pembelajaran mereka gitu. Tapi yang jadi masalah, dia juga ngajarin kita balik. Nah, itu yang jadi masalah. Oke, kita udah ngelatih dia. Ya, dia akhirnya ngelatih kita balik. Ngebentuk kita gitu, yang ngelatih kita. Jadi kita ngebentuk dia, habis itu dia ngebentuk kita. Jadi kita tuh bakal dikurung. Yang tadi saya udah singgung di pembahasan sebelumnya itu adalah kita bakal dikurung di namanya ruang gema atau echo chamber. Yang isinya itu cuma hal-hal yang bikin kita betah, bukan hal yang bikin kita mikir. Kembali lagi tadi udah singgung ya. Ya algoritma itu emang bikin kita tuh tersentil emosionalnya. Kita senang lihat ini, kita terharu, kita marah lihat ini. Relate kita gitu merasa relate. Jadi ya cuma bikin kita betah aja. Bukan bikin kita itu tadi bukan bikin kita untuk berpikir. Benernya emang konten-konten edukasi itu sangat susah untuk bertarung di media-media sosial mainstream. Kita dong. Contohnya kita. Konten ini udah berapa episode nih kayak mikir terus gitu. Makanya nggak heran gitu loh, kayak misalnya isu-isu sensitif itu kan gampang banget meledak ya kan. Di media sosial itu gampang banget meledak namanya isu-isu sensitif. Terus juga ya ini sorry to say ya, kita sebut harusnya teman-teman ini udah berlalu sih ya. Teman-teman harusnya ingat di mana ada nih anggota dewan gitu kan yang dia itu minta gerbong khusus buat orang berasep gitu di kereta gitu kan. Dalam hitungan jam tuh semua orang ribut, yang dukung, yang nggak mendukung gitu kan, yang netral pun ikut ribut di akar rumput, di komentarnya gitu loh. Walaupun teman-teman mungkin merasanya, wah aku ngeributin ini karena aku nggak senang, aku nggak mendukung ini. Iya betul. Kena ya. Tapi diam-diam teman-teman mendukung konten itu untuk terus jalan dan bertahan di situ. Jadi retensinya dia sangat tinggi. Ini jadi muncul di mana-mana. Isu yang lagi seharusnya kita perhatikan itu ketutupan sama hal sepele itu tadi. Iya bener. Itu yang kadang-kadang banyak masyarakat kita tuh ya sorry to say gitu loh, nggak sadar. Tapi makanya gini Pak, itu aku nggak bisa bilang organik ya, karena mungkin bisa jadi itu juga dibentuk oleh tim buzzer. Pasti dong. Iya makanya sebenarnya gini ya, ini sebenarnya orang-orang di atas itu tahu loh cara memanfaatkan media sosial itu gitu loh. Kalau paling tidak mereka punya tim yang ngerti untuk itu. Jadi nanti mereka akan naikkan suatu isu, buzzernya akan meramaikan, entah buzzernya itu pura-pura mendukung, pura-pura tidak mendukung, yang intinya komentarnya akan rame. Betul. Dan nanti itu jadi hal yang trending, tampil di layarnya kita, dan sorry to say banget itu kan, banyak banget yang nggak pakai mikir dulu ikutan komen lah, ikutan gitu ngehujat. Bener. Padahal kalau emang nggak seneng, mending itu di kontennya itu bukan sekedar di save, ini nggak relate buat saya. Di report, terus dikasih apa gitu ya. Jadi nggak akan nampil lagi yang gitu-gitu. Gitu. Tapi gini Pak, aku jadi inget ini Pak. Iya itu tadi aku bilang ya. Untuk kasus yang itu bisa jadi itu dibentuk gitu kan ya. Dan aku nggak bilang organik muncul. Semuanya by design. Pasti by design. Tapi juga akhirnya ini Pak, jadi inget soal tadi sekali lagi tentang ilmu tentang konten itu loh Pak. Jadi kalau kita bikin tuh pasti kan ada CTA, call to action. Ya, ada call to action. Atau kan memang call to actionnya kan kayak kita biasanya kan tulis di komentar ya. Itu sebenarnya dalam rangka untuk membangun retensi ya, upaya untuk membangun retensi, pertama membangun interaksi dulu. Engagement akhirnya jadi interaksi jadi retensi. Ya akhirnya di situ. Ya. Terus juga di kasus yang lain gini Pak, kadang-kadang tuh bukan kadang-kadang ya, seringnya tuh gini loh. Drama-drama kita nyebut Netflix gak apa-apa kali ya, nyebut drama-drama Netflix atau itu di cut gitu kan ya. Terus kayak pengen tahu kelanjutannya apa, terus kita baca komentar gitu loh. Kalau aku tuh orang yang baca komentar kan, kayak terus gini,
cuplikan-cuplikan film-film horor. Ya. Kan maksudnya horornya bukan karena takut horornya, lebih ke jump scare-nya aku malas gitu loh. Ya. Gue tengok wah gitu loh. Itu yang bikin rese sebenarnya kan. Jadi kadang-kadang aku suka visualisasi filmnya aku jadi, tapi pengen tahu ceritanya. Cuman karena aku nggak nonton filmnya secara utuh, aku baca komentarnya nih. Ya. Nah, kan terus kayak itu yang bikin retensi tinggi ternyata ya, Pak. Iya, karena kan kontennya dibuka. Kontennya kebuka terus ya kan. Tentu padahal yang kita tonton tuh komentarnya gitu. Ya. Jadi emang akar rumput ini yang sebenarnya tuh bikin ya retensinya itu bertahan gitu. Dari komentar, kita ngeliatin komentar, kita ribut di komentar. Ini judulnya kayaknya lebih tepat ini sih, bongkar rahasia algoritma. Kayaknya ini kelasnya nih gitu kan ya. Karena ternyata gitu, gini Pak, aku pribadi gini Pak, kenapa kita harus bikin konten yang orang tuh lama di konten kita. Nah ini maksudnya ini loh kebongkarnya di sini gitu loh sebenarnya kan. Bukan cuma sekedar bikin video konten yang call to action atau call to action adalah tulis di komentar ya. Tapi ternyata rahasianya di sini ini tuh, untuk membangun interaksi engagement interaksi sampai ke retensinya kan di sini ya. Ternyata memang kita harus lama di komen kan gitu kan ya. Kita harus bukan harus lama di komen, tapi komen itu kan akan datang kalau kontennya itu nyentuh emosi. Ya gitu ya. Lebih nyentuh emosinya ya. Iya, ketimbang nyentuh clarity-nya dia gitu. Iya, benar. Jadi dibuat orang tuh harus tersentil lah emosinya, entah egonya, entah apanya, entah harunya gitu. Iya, makanya gini. Kalau ini dipahami, obrolan malam ini dipahami sebagai obrolan ini dipahami dengan sudut pandang yang positif, sebenarnya ini kita akhirnya bisa bikin satu konten yang fokus pada value kita segala macam ya kan. Nah, tapi juga ini tetap bisa keberdampakan segala macam lah, karena kalau kita tahu tujuannya kita sasar apa sih sebenarnya, emosi kan. Nah, tadi kalau emosinya kena segala macam kan, konten apapun itu ya selama emosi kena, orang pasti akan betah ya tadi ya, tujuannya di situ. Untuk sekarang untuk sekarang walaupun kalau teman-teman juga sadari yang nonton ya, sekarang tuh udah banyak konten-konten kreator tuh yang udah cuek dengan itu. Mereka pengen bener-bener belokin dan tingkatin ya. Jadi belokin algoritma dia dan pengen tingkatin taraf berpikirnya masyarakat. Ya contohnya kayak konten-konten dari Malaka gitu kan. Itu kan nggak terlalu nyentuh emosi gitu. Iya sih, whatever lah ya. Tapi nyatanya dia bisa, dan kita pun juga lagi berjuang buat bisa. Nggak cuma emosi doang. Tapi sebenarnya kalau kita pahami di sini juga kena emosi nggak sih, kayak oh iya nih bener nih, oh iya nih bener, kan juga lagi dalam rangka. Ya ada sedikit tetap emosinya. Tetap relatable-nya ke arah emosi itu. Iya. Cuma ya memang kadang ya konten-konten yang sifatnya informatif, edukatif gitu ya, udah mulai cenderung akan kalah sama konten-konten yang lebih emosional. Entah itu bikin ketawa, entah itu bikin terharu ya kan, entah itu ya intinya menyentuh perasaan lah. Benar. Walaupun sekarang udah mulai algoritma itu mulai bisa dibelokkan nih sama beberapa konten-konten kreator yang berhasil untuk meningkatkan cara berpikir masyarakat gitu. Dan sekarang udah berubah, memang mulai berubah, bukan berubah total ya, mulai berubah. Dan kita pun ya pengen andil di situ gitu loh, memberikan edukasi aja gitu loh, ketimbang ketimbang kita bikin kontroversi. Jadi sebenarnya gini ya Pak ya, kalau mau tadi ya dalam rangka berpikirnya tadi, kalau kita dalami pemikirannya adalah gini, aku mau bilang akan ada banyak sudut pandang yang kita bisa gunakan dalam konten gitu dalam kan konten, ya. Maksudnya nggak cuma sekedar ngobrol-ngobrol ini direkam terus dirilis kan, nggak juga ya sebenarnya. Yang lagi kita mau bahas tadi aku bilang kayaknya akan lebih tepat kalau kita ngomongin rahasia algoritma misalnya ya. Rekomendasi sebenarnya udah dibahas di kontennya backend ya sebenarnya ya. Gue sendiri udah, cuma lebih teknis aja. Iya, lebih teknis. Ini kan kayak ada bridging di kehidupan bapak-bapak live pada umumnya kan itu karena kan kita bapak-bapak ini yang bertanggung jawab mengatur itu ke anak istri gitu. Nah, aku jadi inget ini Pak. Gimana tuh Pak Bimo? Jadi ada satu case gitu ya. Ini jujur kejadian di keluarga sih ya. Karena gini, kita kan gen milenial ya, gen Y kan. Ya. Kejadian ini di gen X gitu. Ya, which is orang tua aku gitu kan ya. Baby boomer. Ya. Orang tua aku nge-share video yang akhirnya rame di grup lingkungan gitu ya. Ya. Aku bilang gini, kok tiba-tiba rame banget nih notifikasi, ada apa nih kan. Terus aku lihat, wah kok bilang hoax gitu. Terus aku telusurin langsung, kok sumber pertamanya orang tua kan. Terus aku lihat, ya Allah, konten yang di-share adalah konten AI, deepfake kayak gitu kan. Dan itu dengan narasi orang tuh cuma sekedar nge-share ya. Cuma akhirnya kan tadi aku bilang,
di Baby Boomer akhirnya kayak udah terhipnotis dan dia beliau cuman tinggal nge-share gitu loh. Ya. Pas aku dalami lagi, ya Allah aku bilang ini kayaknya kontennya itu aku bilang komputer deh. Nah, aku bilang ini kayaknya komputer. Ya, kalau yang tua ini dibikin bukan ya. asli gitu kan. Kalau ini kena, wah kalau ini bener gitu kan ini udah waktu itu case-nya gini. IKN banjir. Dan itu udah setinggi Batman lagi apa Garudanya gitu ya kan. Aku bilang, ini kalau di logika udah banjir segitu pasti udah tenggelam tuh Kalimantan ya kan. Aku bilang gitu kan. Ini jangan di-share ini karena ini hoax gitu aku bilang gitu kan. Ini hoax nih gini bikin komputer segala macam. Akhirnya dihapus gitu. Terus aku bilang maaf ini ini apa namanya terusan segala macam gitu. Yang aku mau bilang adalah akhirnya yang bisa mengontrol ya generasi kita ini kan. Makanya kita lebih usia bapak ini sekarang ini gitu kan. Jadi tanggung jawab kita tuh ngajarin atasnya kita sama samping nih ya, sama istri dan anak-anaknya gitu ya kan. Di situ maksudnya karena tadi kejadian gitu. Kan kita lagi ngomongin soal pemikiran yang mendalamnya itu kan ya. Di Baby Boomer itu ya akhirnya udah saking nyaman dan tadi emosinya kena karena narasi di video itu tadi dibikin betah dan kena sama emosi yang amarahnya emosi walaupun itu amarah tuh emosi ya gitu. Emosi kan itu kalau gitu rezim ini bikin apa-apa tentang emosi gitu lah ya kan relate tuh sama Baby Boomer ini kan terus kayak marah tuh di-share gitu loh kalau itu pas aku liat ya Allah tuh dihapus itu kan bahkan baru terjadi lagi kan teman-teman tahu lah ya tapi dengan teknologi kayak gini kan wah ngeri banget sebenarnya tuh ya ada yang pengen kita bahas tapi nggak tahu nih ini bisa kita bahas selanjutnya atau enggak teman-teman tolong komentar ya mau ini dibahas atau enggak intinya ini bukan konspirasi ya, saya bukan pembuat bukan pembuat teori konspirasi, tapi saya kan software engineer yang saya tuh nelusurin apa yang di balik layar itu kan di era teknologi ini ya. 2027 kemungkinan besar kita kehilangan privasi kita sepenuhnya. Wah, keren. Apa sih yang ada kontestasi itu? Itu kalau bersedia nih dibahas, pengen tahu dalam rangka upaya ini ya retensi orang biar pada senang sama kita ya. Jadi kalau gini sorry to say ya bukannya kita gimana, kita kan belajar bareng dan kita nih sama bapak-bapak nih terutama yang dari kita kan dari kota kecil ya bapak lebih terliterasi juga gitu loh. Tadi implikasinya adalah nggak gampang nge-share. Iya. Pertama itu jangan gampang share. Jangan gampang nge-share gitu. Ya berpikir dulu, verifikasi dulu. Verifikasi, validasi. Bahkan kan sebenarnya ada alatnya untuk ngecek ini tanya itu enggak. Enggak cuma sekedar video aja kayak tulisan juga kita bisa cek. Ini tulisan asli enggak? Asli enggak, ya kan. Gitu. Walaupun ya kita ngomongin teknologi udah semudah itu di-fake ya kan, mau mukanya. Suaranya lah segala macam. Itu bahkan itu yang tadi mau saya bahas ya nantinya kalau kenapa sih di 2007 kita benar-benar kehilangan privasi. Kalau saya spill tadi deepfake udah semakin gila. Dan saya lupa nama teknologinya tapi di mana benar-benar suara kita itu bisa ditiru persis dari cara ngomong sampai tone suara kita. Itu cuma dari sampel yang cuma 1-2 menit. Iya dan aku udah ini seru nih kalau kita mau bahas soal komen ya. Komen aja. Tapi gini nih Pak Boyok. Kan intinya tuh udah banyak nih. Kita bayangin kan jutaan orang tuh tiap hari dikasih konten yang emang itu disaring tadi sama mesin ya yang dalam bentuk algoritma rekomendasi tadi itu kan dan makin lama itu udah makin gak sadar gitu loh kalau sebenarnya perilaku itu udah by design gitu loh. Amarahnya kita bahkan itu by design. Iya kan? Ya contohnya kasus tadi langsung kurang ajar ini gitu kan. Ini apa? Zolim. Share. Marah. Ajak bareng-bareng nih. Ya, jadi tuh apakah kita tuh udah benar-benar punya pendapat sendiri atau malah ini cuma hasil suatu kurasi dari algoritma aja nggak sih? Udah bukan enggak? Ini kita sendiri kan, udah bukan apa ya keinginan kita. Apa sih bahasanya kurasi itu? Bahasa yang gampang. Ya dibentuk lah ya. Artinya dipilih yang wah ini kayaknya cocok buat dia nih gitu kan. Gitu ya, jadi ya kan keputusan kita itu bahkan pendapat kita komentar di mana yang tadi saya sebut tuh bahkan udah kayaknya itu udah hasil kurasi aja dari algoritma rekomendasi di media sosial gitu loh ataupun ya kadang algoritma ini juga ada di e-commerce. Iya, benar. Jadi kita akhirnya terjadi yang namanya impulsive buying gitu.
Jadi barusan banget kejadian nih Pak. Aku komentar di salah satu postingan ya di Instagram. Ya. Oke. Kayaknya kalau kayak cuman setengah jam doang, pas aku lihat lagi komentarku di postingan itu udah 200 likes, 200 love-nya tuh loh. Ya. Di Instagram kan. Aku kayak cuman komentar pemikiranku, terus apa namanya yang likes sampai 200 gitu lah. Komentarku mungkin emosional, gimana konteksnya biar dapat konteksnya nih Pak ya. Ada satu lagi hangat banget itu Capsek kepala sekolah itu anak ada siswanya ngerokok terus dipukul ya, ditegur dengan cara yang mungkin keras. Teman-teman sudah tahu ya. Udah tahu ya dia. Jadi kita nggak perlu. Nggak benar. Tapi konteksnya apa? Konteksnya itu muncul fenomena tandingannya adalah kan guru ini ada di wilayah kabupaten. Ya itulah. Ya itulah. Ada eksekutifnya komentar dan melakukan action untuk ini, tapi dia mengambil satu kasus yang lainnya. Jadi gini, di universe yang sama tapi beda film lah bahasa gitu kan. Artinya gini, Menteri Keuangan itu kan sudah melakukan action untuk memecat anggotanya atau stafnya di Kemenkeu itu yang ya tidak berintegritas lah ya, lawan apapun itu, tapi akhirnya ketahuan sama menteri ini akhirnya dipecat. Bahasa gitu. Nah, konteks ini dipakai sama eksekutifnya di daerahnya Ibu Kepsek. Komentarnya dia yang aku bikin tuh gini, yang bikin aku berkomentar di postingan ini, komentarnya si eksekutif ini bilang gini, emang Menkeu doang yang bisa mecat, saya juga bisa, kayak gitu loh. Maksud aku yang aku komentarin di postingan ini adalah Pak Menkeu memecat stafnya yang tidak berintegritas. Bapak itu maksudnya eksekutif ini mengancam pemecatan ASN yang sedang melakukan integritasnya. Aku bilang gitu loh. Iya. Kan beda ini ya. Terus kesimpulan di komentar aku tulisnya gini. Dari sini kita paham logical fallacy-nya Bapak ini. Itu kayak baru cuma setengah jam. Terus yang like tuh udah kayak 200 orang gitu kan. Terus maksud aku terus komentar yang lainnya. Nah mungkin ini yang tadi dibilang Pak Mageng soal kurasinya tadi tuh. Maksudnya orang akhirnya akan terkumpul dengan emosi yang sama. Ya. Kayak gitu kan maksudnya kan. Di komentar kadang kan itu dipakai untuk hal yang tidak positif gitu loh. Kebanyakan tidak positif dan ya mohon maaf untuk mengalihkan suatu isu besar. Iya. Ya kayak tadi kalau yang lebih berat mungkin yang soal gerbong kereta yang bisa itu kan ngebulit kan ya artinya apa namanya, harapannya bapak-bapak ibu-ibu yang nonton di sini ya lebih aware lagi soal cara bermain algoritma, walaupun nggak tahu secara teknikal algoritmanya kayak gimana, cuman dengan spill yang tadi kita ini kan akhirnya lebih apa ya, memunculkan behavior kita untuk pikir dulu, paling nggak gitu loh. Pikir dulu gitu loh. Baca terus punya kontrol untuk melakukan pemikiran nih bener nggak, ya kan, memvalidasi, ya kan, memverifikasi gitu kan. Kayak tadi aku berkomentar tuh dalam rangka aku berpikir kayaknya salah deh bapak yang tadi bilang ya, kayaknya salah deh kayaknya bapak ini gitu ya kan. Karena tuh dalam rangka berpikir kan gitu ya kan. Harapannya di situ kali. Ya harapannya ke situ dan juga itu tadi supaya kita benar-benar tidak dikontrol sama dunia digital ini gitu. Jadi ya kayak tadi lah, manfaatkan fitur-fitur manualnya. Ketimbang kita cuma terkena yang namanya infinite scroll sampai akhirnya kita melakukan doom scrolling. Benar. Yang lebih bahaya udah sampai doom scrolling gitu kan. Wah, ada rusak di situ brain rot gitu. Iya, karena itu tadi yang ini tuh yang jadi harga paling mahal ya dan sangat terselubung tuh. Jadi ideologi sama biasnya tadi gitu loh. Iya. Yang kita benar-benar jadi kayak tindakan kita, emosinya kita itu udah kayak hasil kurasi dari algoritma doang gitu paling kan. Bener nih yang di internet ini nih. Dan yang jadi masalah kalau kita tarik lagi dari masalah yang ketiga ini ya, di mana ideologi sama bias itu. Yang paling mahal itu sekarang jadinya di tahap ini adalah kebebasan berpikirnya kita gitu loh. Jadi berpikir kita itu seringnya dibentuk sama si echo chamber ini tadi. Iya. Ya kan, kalau kita sadarin loh. Betul. Karena itu tadi algoritma itu nggak pernah netral dan algoritma itu bukan bikin kita mikir. Algoritma rekomendasi, harusnya tepat ya. Algoritma rekomendasi ya maksudnya ya. Algoritma rekomendasi itu pengen kita betah, makanya kita dikasih sesuatu yang emosional. Dan ibarat di hal yang emosional itu mungkin kayak ini saya gimana ya, itu tadi kebebasan berpikir kita itu yang mulai dihilangkan gitu loh. Jadi nggak ada ruang untuk tumbuh, bahkan tumbuh berpikir di situ gitu ya. Wah, ngeri juga tuh akhirnya tuh ya. Ya jadi kayak kita
akhirnya semakin mendukung yang terus. Ya gambarnya gini lah, kalau kita udah cenderung lihat sesuatu yang kanan gitu kan. Nanti kita akan disuguhin yang kanan sampai akhirnya kita masuk echo chamber dan akhirnya kita merasa yang kiri itu jelek. Fenomena ini kalau di sosial media itu tuh lebih dikenal lagi nih, cancel culture. Iya, akhirnya jadi cancel culture. Karena akhirnya orang akan dihujat netizen kalau si orang ini yang dihujat ini, di cancel ini tidak sejalan. Iya, hanya sekadar tidak sejalan dengan pemikiran, dengan itu gitu ya. Makanya itu tadi maksudnya, kalau mikirnya ke arah mana, akan disujukan yang mana, makin emosionalnya terikat di situ. Betul. Mikirnya jadi mati karena kebebasan berpikirnya tadi mulai dikekang dengan echo chamber itu tadi gitu kan, dan akhirnya ya nggak akan pernah ngelihat yang gimana sih yang sebelah kiri atau sebelah depan, sebelah belakang gitu kan. Itu fungsinya kontrol dan berpikir ya. Kontrol dan berpikir. Ya berpikir itu bentuk kita punya kontrol. Iya kan gitu kan. Iya, gratis di internet sekali lagi tuh bukan cuma ambil data kayak mungkin teman-teman berpikirnya data alamat kita, data alamat doang. Iya sih itu jelas. Cuma itu tadi data dari behavior kita, ya kan? Fokusnya kita, gitu kan? Semuanya itu tadi sampai ideologi sama biasnya kita tadi gitu yang dimanfaatkan gitu sampai akhirnya ya kita dikepang dalam satu ya echo chamber gitu. Sampai akhirnya kebebasan berpikir kita ya hilang. Jadi gimana Pak Bok? Ada yang mau ditambahin lagi nggak di sini? Iya, ada cerita lagi nggak? Kalau ngomong kayak gini akhirnya banyak ya. Iya, pasti banyak sih. Banyak fenomena dan pasti experience. So apalagi udah di umur kita yang mature seperti ini gitu. Apalagi kita udah main medsos dari awal medsos berada. Udah Friendster lah ya, Friendster. Facebook awal-awal gitu kan, ngeri sih. Karena gini Pak, yang kamu bilang tadi gini. Echo chamber ini jadi sangat masalah kalau kita tadi nggak punya kontrol ya. Punya kontrol. Dari Enggak, justru kalau kita masuk ke dalam echo chamber itu tanda kita nggak. Iya. Ya kan? Karena kita nggak punya kontrol, jadi kita masuk di echo chamber kan gitu maksudnya kan. Ini yang sering kejadian kalau lagi obrolan bapak-bapak yang oke lah kita nggak punya kontrol dan nggak berpikir. Akhirnya kayak ini kalau di bahasa Cilacap itu kan, iya gue sing nang kae gitu misalnya. Kalau udah kalian tuh udah pasti terjebak dalam echo chamber kan itu kan. Aku sering nemuin yang kayak katanya ini lah itu tuh. Katanya ini begini nah. Jadi kasus apapun itu, aku sering ngobrol sama orang-orang gitu kan ya. Terus sudah mulai tuh kalimatnya, iya aku mau iya kalau itu yang dia kalau gini. Iya itu kan yang kemarin ngebahas isu ini. Iya katanya ini begini-gini terus katanya. Jadi udah katanya aku udah mulai wah udah kena yang ini nih, udah kena. Iya, jadi dia di situ-situ aja gitu. Dia nggak mau ngelihat yang sudut pandang lain. Iya, entah itu dari literatur baca, berita yang valid gitu kan ya, yang dibaca tuh. Karena dia cuma mau lihat apa yang dia pengen lihat. Dia mau dengar apa yang pengen dengar. Dan algoritma rekomendasi itu benar-benar tahu hal itu, tahu cara kerja itu gitu loh. Karena gini Pak, akhirnya kalau misalnya gini, kita tarik mundurnya jauh nih ya dari itu gini. Kenapa akhirnya ada algoritma rekomendasi, ada personalisasi, ads dan lain-lain? Karena sebenarnya itu sudah kita berikan secara sadar dan ikhlas. Mungkin nggak sadar ya, secara nggak sadar dan ikhlas itu saat kita mendaftarkan atau membeli handphone baru ya Pak, dan memasukkan akun. Artinya gini, kan pasti ada pertanyaan, apakah bersedia ini Google misalnya kalau misalnya Android gitu ya, kan ada tuh, apakah kamu memberikan data untuk di track? Iya. Di track terus centang loh. Saya setuju gini-gini nih. Itu sebenarnya kalau kita mau baca, di situ sebenarnya poin ya untuk kita. Itu poin pertama. Cuma orang malas baca. Orang malas baca kayak terus kayak dikasih scroll to down gitu ya. Gitu centang accept. Oke. Bahkan cookies aja tuh sebenarnya cookies ada pertanyaannya, kita mau accept semua apa kita mau atur. Tapi yang udah lah accept langsung gitu. Oke, itu yang kalau bapak-bapak ibu-ibu yang buka web ya biasanya paling sering di web itu kan ya. Di web yang versi desktop gitu ya. Desktop lah, misalnya buka pakai web browser gitu. Kan biasanya ada tuh terima cookies. Kita kayak malas baca dan sebagainya kayak karena kalau nggak diklik nggak muncul tuh informasinya kan gitu. Yang kita buka gitu kan. Tapi memang cookiesnya bisa diatur. Bisa diatur ya sebenarnya ya. Tapi kalau nggak ada cookies jadi kayak nggak seru. Bener gitu. Iya kan kayak experience dari web platform ini jadi kita nggak bisa nikmatin kan gitu. Ya itu tadi dilema ya demi kita nuker
privasinya kita Iya kan, Ya, gitu. kita sadar gak sadar ya. Ya maksudnya tadi kita bahas tuh titik awalnya tuh di mana sih? Nah, Ya. biar Bapak Ibu nih tahu nih. Ya kan? kalau titik itu dianggap terlalu awal ya pas install aplikasi lah. Aplikasi Itu ya, kan itu biasanya juga, kita ada itu. preferensi yang Iya. ditanya kan. Iya benar. Ya sebenarnya kalau preferensi yang awal itu preferensi yang masih umum. Masih umum ya. Biasanya misalnya kita disuruh kalau misalnya baru install IG gitu kan. Itu kan ada saran kontak, terus minatmu kemana itu tuh masih umum. Betul. Tapi yang nanti yang jadi mahal itu adalah nanti aktivitasnya. Itu ya, aktivitasnya. Tapi kan itu kan konsen pertama kita sebagai pengguna memberikan profil umum kan. Nah itu tadi saya bilang kita bisa lawan, kita bisa belokin. Itu tadi misalnya kalau kita mau misalnya untuk platform on demand yang kita mau nonton, kita mau apa itu misalnya kayak YouTube, Netflix atau apapun lah on demand itu ya kita lakukan pencarian. Oke. Mending kita kayak kita tadi yang saya bilang kalau mau belanjalah kayak bapak-bapak, ada list, langsung fokus ke sana gitu. Jangan muter-muter dulu, jangan scroll gitu. Jangan cari-cari dulu gitu. Langsung aja itu fokusnya kemana. Misalnya kayak mau nonton, aku lagi pengen nonton ini, yaudah, tonton. Tapi juga lakukan yang namanya konten fasting. Besok-besok algoritmanya diganti gitu loh. Biar memang niche-nya jadi berantakan, tapi kita jadi punya kontrol. Tapi nggak semudah itu sekarang. Sekarang ya. Sekarang merchandiser juga udah tahu tujuan kita di sana nih, tapi di sini ada daya tarik apa misalnya Hot Wheels-nya di sini nih. Kalau yang kita mau beli kan lagi setuju sana, tapi di sini udah mainan nih. Inner child kita keluar jelas belok lagi kan gitu. Susah itu. Ya di algoritma rekomendasi pun seperti itu. Iya kan? Belok-belokan itu. Itu tadi kita tetap perlu kontrol. Itu dia kontrol Pak. Yang jelas walaupun misalnya kita nggak bisa kontrol di situ ya kontrol untuk kita jangan sampai benar-benar apa ya istilah tuh tenggelam banget lah gitu loh. Ya kayak tadi misalnya ya maaf seperti yang dia lakukan orang tuanya Pak Bewok gitu kan jangan asal share gitu loh. Iya benar. Di situ sih. Dipikir dulu gitu kan ini apa sih gitu kan. At least tanya lah gitu ya. Anaknya gitu. Ini bener gak ya? Iya. Ya itulah ya itu tadi sekali lagi itu memang akan jadi sangat mengerikan nanti dengan fenomena deepfake dan lain-lain itu ya. Dan kalau teman-teman pengen ini dibahas ya komen aja gimana. Sebenarnya saya ada materinya yang pengen saya omongin itu adalah kemungkinan di 2027 kita kehilangan privasi sepenuhnya kalau masih kayak gini-gini aja. Ya. Jadi ya gitulah ya. Artinya gratis di internet itu sebenarnya nggak pernah gratis. Pertanyaannya bukan kita bayar berapa, tapi kita bayar pakai apa. Jangan lupa, di mana tadi ada behavior kita. Kita bangun jam berapa, kita online jam berapa, klik apa, skip apa, stop di suatu konten berapa lama itu kan. Itu tuh jadi bahan bakarnya sih algoritma rekomendasi gitu loh. Dan bahan bakarnya itu nanti akhirnya akan terciptalah versi digital dari kiri kita yang bahkan itu lebih jujur dari kita loh. Lebih jujur dari kita. Ya. Jadi akhirnya bisa buat profiling, buat scoring, sampai akhirnya buat manipulasi perilaku kita berikutnya. Jadi itu tadi algoritma rekomendasi itu kita yang training, habis itu dia ngebentuk kita. Itu tadi manipulasi, entah jadi kita jadi impulsive buying gitu kan, kita jadi terus-terusan infinite scroll sampai doom scrolling, yang akhirnya ya semakin lama kita berinteraksi, ya si yang punya bisnis ini medsos ini ya dia cuan karena iklan itu makin banyak bisa ditampilkan ya kan. Terus actionnya tadi kan beli. Iya, akhirnya ya kalau misalnya itu terkait dengan suatu perbelanjaan kita bisa aja akhirnya beli. Betul. Ini kan udah bagian akhir belum? Iya, udah mau tutup. Benar. Aku jadi inget tuh Pak. Nah ini lagi kebaca lagi. Tapi ini relate nih Pak. Kalau tadi kita ngomongin kontrol untuk kita apa kanan apa seumur kita tadi yang tadi kita bahas sih. Ya, sebenarnya kayak istri ataupun yang sebaya. Sebenarnya ini juga ada manfaatnya juga buat adik-adik ya. Maksudnya yang di bawah kita, Gen Z ini apa? Karena sekarang ini akhirnya HRD ngeceknya nggak cuman background check kita tuh background check behaviornya teman-teman di bener kan iya. Ada yang ya oke lah secara umum kita nyebutnya istilahnya profiling ya. Profiling akun-akun kita dan adik-adik Gen Z ini itu biasanya kan kadang-kadang suka ditanya username sosial medianya apa itu semua tuh itu dalam rangka profiling kan ya karena aku melakukan itu kan di background check CV yang pada ngelamar kan gitu. Jadi akhirnya yang kalau aku sih secara umum ya aku nggak pakai tools spesifik, yang secara umum aku lihat adalah postingannya apa aja, terus dia di tag oleh siapa aja biasanya kelihatan tuh. Atau kalau di Google aku bisa ngecek dia
ngapain gitu, munculnya apa, itu kan bisa jadi profile. Jejak-jejak digital. Betul. Apalagi kalau yang pakai tools yang tadi bisa ngebaca behaviornya segala macam kan. Iya. Pasti ada alatnya gitu Apalagi kan. di ini sih sebenarnya bukan masalah alatnya sih, misalnya si pemilik bisnisnya ini kan, berarti si media sosial itu sendiri, itu kan emang harus dicatat. Emang harus dicatat kan kayak gitu kan. Kalau saya kan di backend engineering ya data-data itu emang kita log. Nah, oh, yang artinya kalau ini memang akhirnya gimana ya, behavior digital. Tadi kan paling jujur nih daripada CV kita itu, daripada CV kita, daripada diri kita. Daripada diri kita ya. Versi digital kita itu lebih jujur dari kan. kita. Itu jadi sangat-sangat perlu kita waspada dan aware ya, terutama itu kan ya. Kalau konteksnya pekerjaan sekali lagi tuh, memang akhirnya kita mau ngebangun kita yang kayak gimana sih, professional branding kita tuh yang kayak gimana, sosial media paling jujur kan gitu kan Pak ya. Versi digital itu tuh paling jujur gitu daripada CV kan gitu ya Pak. Jadi sih Pak yang mau disampaikan sih Pak. Mantap. Ngingetin ini. Ya makanya tuh apa ya, harusnya di sini kita harus ngerti ya. Jadi ada pepatah ya dalam dunia teknologi, nggak tahu nih Pak Bewok ingat atau enggak. Kalau suatu produk gratis, kita yang jadi produknya. Itu teman-teman harus sadarin. Jadi data-datanya teman-teman dan keberadaan teman-teman sendiri gitu kan dengan pengguna media sosial itu sebenarnya teman-teman sendiri dan termasuk kita nih itu yang jadi produk dari si platform ini, karena dia jadi bisa beriklan gitu kan. Gitu. Itu yang paling gampang lah, yang paling gampang dicerna gitu. Jadi kita harus semakin ngerti, semakin punya kontrol biar kita tuh nggak jadi sekedar produk gitu, bahkan ya kita bisa lepas dari menjadi produknya gitu loh. Artinya menggunakan platform ini untuk tujuan kita yang baik ya kan, baik dengan sadar dan terkontrol ya, itu kuncinya di situ. Jadi lain kali kalau ada yang bilang kayak teknologi ini gratis, itu nggak gratis. Jangan lupa kita bayar dengan apa, dan apa itu tadi udah dijelasin gitu kan. Dan tentunya kita juga perlu tanya balik nih, ini gratisnya buat siapa nih kan gitu kan. Iya benar-benar. Kira-kira seperti itu. Jadi ya kalau pernah merasa yang relate gitu kan, kayaknya nih ada nih saya kayak begini-begini ya, curhat-curhat aja di komentar, kita diskusi di situ. Kalau misalnya ada yang belum jelas juga bisa ditanyain nanti ya pasti kita jawab. Dan pokoknya ya terus bertumbuh bersama kami, bersama Bapak-Bapak Live. Dan kalau ada misalnya teman-teman pengen ada topik yang pengen dibahas, atau tadi tuh ada topik yang udah saya singgung, saya masih ragu mau bahas atau enggak, ya komen aja mau topik apa, atau topik yang tadi mau dibahas. Nanti kita ya akan pertimbangkan untuk kita bikin. Pasti dibikin sih, tinggal jadwalnya yang kapan. Jadi pokoknya gitulah ya. Terima kasih udah bersama kami, tumbuh bersama kami Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.